Selamat pagi, jumpa kembali pagi ini dalam program Tuhan Menyapa bersama saya. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Seorang pelari muda bernama Ariana Luterman melakukan hal yang menyentuh hati pada saat Dallas Marathon pada tahun 2017. Dia menolong lawannya, Chandler Self, untuk memenangkan pertandingan maraton ini. Kejadiannya mendekati garis finish sekitar 20 meter. Self tiba-tiba kakinya merasa lemas, seluruh badannya merasa lemas, jadi dia terjatuh. Ariana yang sudah berlari menyusulnya kembali untuk membantunya, dan mereka berdua bersama-sama menyelesaikan garis finish. Tetapi sebelum garis finish, Ariana mendorong Self untuk dapat memenangkan maraton tersebut. Setelah pertandingan selesai dan sesi wawancara diadakan, pewawancara ini bertanya sama Ariana, kenapa melakukan hal itu? Hal itu jarang terjadi, bikin orang bertanya-tanya kenapa. Ariana menjawab seperti ini, saya merasa kasihan, saya tidak bisa membiarkannya jatuh begitu saja tanpa menolongnya. Jadi saya putuskan saya harus kembali untuk menolongnya karena dia memerlukan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama sedang berlari dalam pertandingan iman, dan kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan pertandingan ini dan sampai ke garis finish. Galatia 6 ayat 2 katakan seperti ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Setiap kita memiliki tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Namun ada kalanya dalam hidup ini ada hal-hal yang membebani hidup kita. Contohnya kita kehilangan, mungkin ada orang yang kehilangan pasangannya, atau ada orang yang mengalami sakit secara fisik, atau juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan bisnisnya. Dan sebagai bagian dari keluarga Allah, kita harus belajar untuk membantu sesama kita yang memerlukan pertolongan. Pertolongan dan semangat dapat membantu meringankan beban mereka. Mana tahu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah lemah, orang-orang yang sudah putus asa, dengan pertolongan dan semangat dari kita, mereka memutuskan untuk bangkit dan maju kembali. Saya percaya setiap dari kita Tuhan berikan kemampuan yang berbeda-beda untuk menolong orang lain. Tapi pertanyaannya, mau nggak sih kita pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam kapasitas kita untuk menolong orang lain? Hati-hati jika dalam hati kita udah mulai timbul rasa cuek, rasa nggak peduli. Biarinin aja deh, hal itu juga nggak terjadi pada diriku, terjadi pada orang lain. Atau kita jadi ignorant. Terkadang Bapak Ibu, pertolongan itu tidak harus dalam bentuk yang spektakuler. Kadang-kadang telinga yang mendengar keluh kesah orang yang udah sumpek banget dalam hatinya, udah berasa beban yang berat, itu menjadi pertolongan tersendiri bagi mereka. Atau kadang-kadang kalau ada orang yang kita kenal lagi kehilangan kerjaan dan kebetulan di tempat kerja kita, atau kita lihat ada postingan orang perlu ada postingan kerjaan, kita bisa beritahukan ke mereka. Itu membuka jalan buat mereka untuk mereka dapat pertolongan, untuk dapat pekerjaan. Yuk hari ini kita sama-sama belajar untuk lebih peka pada sekeliling kita. Lebih peka lagi untuk melihat apakah di sekeliling kita ada orang yang perlu pertolongan kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong mereka. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.